Pengantar buku, level-level ilmu perdukunan. Dalam perjalanan penjelasan buku ini, kita akan sering menggunakan istilah dukun dan perdukunan. Sebab, istilah ini sudah lama mengalami kerancuan makna. Maka, sebelum melangkah lebih jauh, penting bagi kita untuk mengembalikan kata ini ke akar kesejarahannya, agar pembaca memahami bahwa yang kita bicarakan di sini bukanlah semata-mata tentang praktik klinik, apalagi kesesatan. Dalam tradisi Nusantara kuno, istilah dukun berasal dari akar kata lokal yang merujuk pada penuntun, pembimbing, pengasuh, orang yang ahli dalam bidang pengobatan spesialis, pembacaan gejala alam, hingga pendampingan psikologis dan ruhaniah manusia. Pada fase awal peradaban Nusantara, kemampuan seorang dukun sebenarnya bukan sebuah kehebatan yang bersifat elitis. Sebaliknya, kemampuan ini adalah bagian dari kecakapan hidup, soft skill, yang dimiliki oleh hampir seluruh penduduk Nusantara. Nusantara tidak lahir dari kebodohan. Sebelum huruf Latin diajarkan, sebelum mesin cetak memasuki pelabuhan, dan jauh sebelum sekolah-sekolah resmi memonopoli definisi ilmu, penduduk kepulauan kita ini sudah menenun hidup dengan kain halus yang tidak ditulis tapi diwariskan, dengan getaran, dengan bisikan, dengan nafas yang diwariskan diam-diam dari kakek ke cucu. Setiap komunitas tradisional, secara turun-temurun membekali anggotanya, dengan sensitivitas membaca gejala tubuh, angin, langit, arus air, gerak binatang, bahkan gelombang rasa antar manusia. Mereka hidup selaras dengan spektrum ruhaniah yang hadir di alam semesta, sehingga banyak di antara mereka yang secara alami mengembangkan kapasitas empati, intuisi, dan wisdom ekologi. Maka, dalam pengertian asalnya, dukun bukanlah profesi eksklusif, melainkan cermin dari kearifan kolektif masyarakat yang selaras dengan semesta. Namun perjalanan sejarah membawa perubahan yang besar. Ketika kolonialisme Eropa datang dan Arabisasi, mereka menghadapi kekuatan lokal yang tak mudah dijelaskan dalam kerangka sains materialistik. Maka, demi menguasai wilayah dan pikiran penduduk, mereka mereduksi semua bentuk ilmu batin Nusantara ke dalam satu stigma. Stigmatisasi ini diperkuat lagi oleh modernisme sekular, yang menafikan dimensi ruhaniah manusia. Maka, generasi modern pun mewarisi ketakutan, kecurigaan, bahkan cemoohan kepada kata dukun. Seiring berjalannya waktu, kondisi ini diperparah oleh lahirnya sebagian oknum yang mengaku dukun namun sebenarnya menipu. Mereka memanfaatkan kondisi psikologis manusia yang sedang rapuh. Menjanjikan kekayaan instan, pesugihan. Membuka jalur-jalur manipulasi batin, guna-guna, santet, pelet. Menjual pengharapan semu kepada mereka yang kehilangan pegangan. Bahkan bersekutu dengan makhluk gaib yang rendah untuk mengejar keuntungan duniawi. Maka, sesungguhnya, yang mencemari makna perdukunan bukanlah ilmunya, tetapi penyimpangan niat dan ada pelakunya. Ilmu-ilmu dalam buku ini bukan produk budaya timur juga barat. Mereka bukan juga sekadar cerita keagamaan. Mereka adalah bagian dari arsitektur semesta, dan tiap spektrum cahaya menyimpan kunci dari frekuensi tertentu. Ketika spektrum itu diwariskan, ia menjadi ilmu. Tapi ketika ia hanya ditiru dan dibajak, ia menjadi kekuatan palsu, dan itulah ilmu sihir, dukun spektrum merah, atau bahkan dukun palsu yang bekerja sama dengan jin-jin lapar, hanya untuk memuaskan ego manusia. Kita tidak sedang melawan perdukunan, kita sedang melawan penyempitan makna. Dukun sesungguhnya bukanlah orang yang memakai dupa atau kemenyan dan membaca rapalan. Dukun sesungguhnya, jikapun istilah itu harus dipertahankan, adalah seseorang yang menjaga ritme antara tubuh, bumi, dan langit. Ia adalah penjaga spektrum. Ia mungkin seorang petani, ibu rumah tangga, guru mengaji, nelayan, pedagang pasar, atau bahkan anak kecil yang jujur dan suci. Buku ini adalah undangan untuk menyisir ulang warna-warna yang hilang. Bukan untuk menjadi hebat, bukan untuk punya kekuatan, tapi untuk menjadi jernih. Sebab hanya jiwa yang jernih yang bisa memantulkan cahaya dari langit tanpa distorsi. Di sisi lain, dalam Islam sendiri, banyak warisan hikmah batiniah Nusantara yang disucikan kembali oleh para wali.
Mereka menegakkan adab tauhid atas ilmu-ilmu batin, menolak kesyirikan, dan tetap menjaga sensitivitas rohaniah yang menjadi bagian dari fitrah manusia, sekaligus tetap berdiri dalam batas syariat. Buku ini mencoba menempuh jalur itu, sebuah upaya mengembalikan makna hakiki ilmu batin, bukan sebagai klinik, bukan pula sebagai ilmu kesaktian, melainkan sebagai keterampilan batin manusia yang jernih, yang bersumber dari keselarasan dengan syariat Nabi, dengan semesta, dan dengan jiwanya sendiri, singkat kata, kesadaran ekologi atau rahmatan lil alamin. Bagi teman-teman yang mau merespon atau mengkritik, ikuti terus video saya ya. Atau bisa juga check out bukunya. Link ada di deskripsi.